Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dengan NPM 2141255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permainan, yaitu materi 4. Teori permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok. Tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Selanjutnya, terdapat persaingan di antara para pemain, di mana setiap pemain mempunyai strategi, beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Kemudian, aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain, dan yang terakhir yaitu hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Selain kriteria permainan, ada juga definisi permainan, yaitu teori permainan adalah teori yang mengatur tentang persaingan antara dua individu atau kelompok dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun aturan-aturan tersebut yaitu yang pertama, terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Yang kedua yaitu terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain, dan yang terakhir yaitu pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis pembayaran, di mana jenis pembayaran yang pertama, pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Selanjutnya, pembayaran dalam bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua. Dan yang terakhir yaitu pembayaran dalam nilai 0 berarti tidak ada pihak yang menang atau permainan seri. Nah, ada juga klasifikasi permainan 1. Yang pertama yaitu permainan berjumlah 0 atau zero sum game merupakan tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0, dan yang kedua yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Untuk klasifikasi permainan yang kedua, yaitu kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya, dan yang kedua yaitu bila permainan dilakukan oleh dua orang dinamakan two zero sum game. Nah, berikutnya ada klasifikasi permainan 3. Pada permainan 3, permainan tidak berjumlah 0 atau non-zero sum game merupakan tipe permainan total pembayaran yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada matriks pembayaran. Matriks pembayaran atau payoff matrix merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Pemain pertama atau baris bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan pemain kedua atau kolom berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Adapun beberapa nilai permainan yang pertama, dari matriks pembayaran dapat terlihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainan. Yang kedua, strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Yang ketiga, yaitu nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Adapun macam-macam strategi, yang pertama yaitu strategi murni, yang mana strategi murni ini merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan konsep maksimum untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal, saddle point yang sama. Kemudian yang kedua ada strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.